Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Mari kita lanjutkan rangkuman light novel Kumoda Suga Nanika sebelumnya atau part 11. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya Nia sudah menceritakan sedikit masalah berat pada Ariel hingga dia menjadi seperti itu. Para monster goblin itu mempunyai kebanggaan yang sangat tinggi terhadap rasnya sendiri walaupun mereka lemah, tapi mereka bangga menjadi monster goblin dan pastinya Wrath dari lahir juga mempunyai sifat itu. Bagi Ariel yang sudah lama hidup di dunia itu, jarang sekali mendengar ada goblin yang mau berevolusi menjadi ogre atau bahkan menjadi oni. Walaupun itu memang jalur evolusi mereka. Tapi bagi mereka berevolusi menjadi ogre itu adalah hal yang sangat tabu atau sudah meninggalkan harga dirinya sebagai goblin. Jadi menurut Ariel, Mr. Oni pasti sudah mengalami kejadian yang sangat mengerikan atau dipaksa untuk meninggalkan harga dirinya sebagai goblin sampai dia mau berevolusi menjadi ogre. Karena sebelumnya Nia tidak mau menjelaskan kejadian mengerikan apa yang sudah dialami oleh Wrath. Dan memang seperti itu sih, makanya dari awal Wrath merasa cukup dan bangga dilahirkan menjadi goblin karena itu adalah sifat bawaan dari rasnya. Oh ya, kalau nggak salah ingat di arc masa lalu yang ada di web novelnya, leluhur dari goblin pertama kali itu dulu teman masa kecil Ariel guys. Tapi dulu disebutnya cuma makhluk hijau dan mungkin dia juga sudah mati karena Ariel kan sudah hidup selama ribuan tahun ya, walaupun nggak ada hubungannya dengan alur ini sih. Lalu kita mulai dari sudut pandang Shiraori. Karena sebelumnya Sal menahan langsung serangan dahsyat Wrath dan terlempar sangat jauh, jadi saat itu hanya tinggal Shiraori, Mera, dan Sophia. Dan itu situasi yang cukup gawat karena Sophia dan Mera tidak sekuat Sael. Apalagi Wrath masih terus mengamuk dan wilayah itu semakin berbahaya bagi Shiraori setelah Wrath membuat celah raksasa yang bisa runtuh kapanpun. Daripada Shiraori menjadi beban, jadi dia segera menjauh dari tempat itu, sedangkan Mera dan Sophia sudah mulai bertarung melawan Wrath. Walaupun terus berlari menjauh, tapi efek pertarungan mereka terlalu brutal, sampai akhirnya Shiraori terlempar hanya terkena gelombang kejut dari bentrokan kekuatan Wrath, Sophia, dan Mera. Harapan mereka satu-satunya adalah menunggu Sael kembali karena tidak mungkin Mera dan Sophia bisa mengalahkan Wrath. Bahkan saat itu tubuh Sophia sudah penuh luka walaupun dia mempunyai tingkat regenerasi yang tinggi. Pedang besar yang biasa dia gunakan juga ada di kereta yang dibawa oleh Ael. Jadi di sini Sophia bertarung menggunakan tangan kosong melawan Wrath yang menggunakan dua katana api dan petir. Tapi untung saja Sophia punya kemampuan pengendalian es yang sangat baik. Lalu di sini Shiraori teringat penjelasan Ariel mengenai skill Rage dan Anger atau versi yang lebih lemah dari Wrath. Dan menurutnya Mr. Oni mengamuk gara-gara mengaktifkan skill itu. Jadi saat Sophia terlempar ke sebelahnya, Shiraori menghentikannya dan menyuruh Sophia menggunakan aprasial untuk menilai stat Mr. Oni. Tapi ternyata Mr. Oni tidak mempunyai skill Rage ataupun Anger, namun Sophia bilang kalau dia mempunyai skill Wrath. Malahan sudah mencapai tingkat murka atau Wrath, tapi Shiraori tetap menyuruh Sophia untuk mencoba menyegel skill Wrath menggunakan kecemburuannya atau versi yang lebih lemah dari Envy. Walaupun membutuhkan waktu, tapi Sophia akan mencobanya. Mengetahui kalau ternyata Mr. Oni punya skill Wrath, bagi Shiraori itu sudah menjelaskan semuanya. Kenapa dia mampu membantai pasukan Potima selalu membuat masalah di sana-sini dan mengimbangi kekuatan Sael yang cukup tinggi. Stat Sael itu di atas 10.000 guys, dan merupakan kelas monster legendaris, jadi harusnya belum ada reinkarnator yang mencapai tingkat itu di waktu ini. Bahkan Sophia yang dari bayi menjalani latihan keras saja belum mencapai tingkat itu, kecuali Shiraori yang memakai jalur ekstrim. Jadi adanya skill Wrath sudah menjawab semuanya. Semakin lama Mera, Sophia, dan Wrath bertarung, semakin banyak retakan yang muncul di wilayah itu. Jadi sudah tidak ada gunanya lagi Shiraori melarikan diri, bisa-bisa dia salah injak dan jatuh ke jurang yang sangat dalam karena mereka sedang berada di atas gelas raksasa. Bagi Shiraori itu adalah situasi yang gawat banget, bahkan lebih buruk dari insiden UFO sebelumnya karena ya dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau terjadi sesuatu. Dan kalau terlalu lama dia juga akan mati kedinginan karena badai salju yang diciptakannya tidak akan langsung berhenti begitu saja. Bahkan dalam hati untuk pertama kalinya Shiraori minta tolong sama Di karena biasanya kan dia selalu muncul tiba-tiba, tapi ternyata tidak ada respon sama sekali. Malahan mungkin Di sedang menikmati tontonan itu. Tak lama kemudian Shiraori melihat Sophia yang sedang kesakitan karena tubuhnya sudah tertusuk salah satu katana Wrath dan lehernya juga terus dicekik oleh Wrath.
Sedangkan Merah sudah kehilangan dua tangannya dan terluka sangat parah, tapi dia masih berjuang menggigit kaki urat untuk melindungi Sophia. Itu adalah tontonan yang sangat mengerikan walaupun Sophia tidak akan mati karena punya kemampuan abadi yang bisa digunakan satu hari sekali hanya menggunakan satu HP. Tapi kalau menerima serangan yang sama setelah itu ya dia akan mati. Namun untung saja Urat melemparkan tubuh Sophia dan malah fokus akan menyerang Shirori. Melihat itu, Shirori langsung mengambil sabitnya dan berusaha berdiri. Dan ketika Urat meluncur ke arahnya, hembasan dari pergerakannya mengibaskan jubah Shirori sehingga wajahnya juga terlihat sangat jelas. Tiba-tiba Urat berhenti bergerak dan menahan serangannya tepat di depan Shirori. Dia seperti mengenali wajah Shirori dan berusaha mengambil alih tubuhnya lagi. Tentu saja Shirori juga sangat kaget kalau Urat di mode ngamuknya sampai mengenali wajahnya. Kecantikan Shirori emang gak ada obat sih, bahkan Urat yang lagi ngamuk aja sampai menyadari kalau Shirori emang sangat cantik. Tapi gak gitu juga guys. Ada faktor lain yang mempengaruhi kesadaran Urat, yaitu efek dari kecemburuan Sophia yang mulai aktif karena itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menyegel satu skill. Tapi karena kecemburuan Sophia belum ke tingkat envy, jadi hanya bisa menahan skill Urat untuk sementara, tidak mampu menyegelnya. Karena secara level aja udah beda. Dan memang di waktu yang bersamaan Urat melihat wajah Shirori. Mungkin itu pertama kalinya Urat melihat wajah teman sekelasnya. Saat itu Shirori mengucapkan nama Kyoya Sasajima dan perlahan mata Urat mulai bersinar atau akan kembali mendapat kesadarannya lagi. Tapi tetap saja kemarahannya sudah terlalu besar dan tak lama kemudian mata itu mulai dipenuhi oleh kegelapan atau akan kembali mengamuk. Tapi dari belakang Sophia langsung menggigit leher Urat dan mencengkeramnya dengan kuat. Lalu Urat yang mulai diambil alih kesadarannya oleh Sophia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan sekuat tenaga. Akibatnya membuat retakan di wilayah itu semakin membesar dan tak lama kemudian Urat akhirnya terjatuh ke jurang bersama Sophia. Di tengah situasi itu, Shirori yang panik tanpa sengaja menciptakan jaring laba-labanya dan berhasil menangkap Sophia. Tapi dia tidak sempat menangkap Urat dan itu pun dia sudah mati-matian untuk menahan tubuh kecil Sophia. Lalu di sisi lain tubuh Merah juga mulai mendekati jurang dan tidak mungkin bagi dia untuk bertahan karena kedua lengannya sudah terpotong. Jadi Shirori juga mengikat tubuh Merah menggunakan benangnya. Namun kemiringan tanah di wilayah itu semakin tidak karuan dan membuat mereka semua terjatuh ke dalam jurang. Jadi Sophia langsung menggunakan manuver dimensinya di udara untuk menahan tubuh mereka. Dan setelah itu Sophia malah pingsan karena kehabisan energi. Tapi di saat mereka semua terjatuh, untung saja Sael akhirnya kembali dan sempat menolong mereka semua. Jadi pahlawannya kali ini adalah Sael. Tapi Shirori cukup menyayangkan dirinya yang tidak sanggup menangkap tubuh Urat karena udah pasti dia terjatuh ke jurang yang sangat dalam dan tertimpa bongkahan es yang sangat besar. Setelah 2 tahun lebih akhirnya Shirori bisa menciptakan benang laba-labanya lagi, padahal dari dulu dia sudah mencoba ribuan kali dan tidak pernah berhasil. Lalu kita lihat dari sudut pandang Sophia guys. Saat itu Sophia baru saja siuman dan di sebelahnya sudah ada Merah dan Shirori yang juga sedang beristirahat. Sedangkan Sael seperti biasa sedang duduk di pojokan. Sophia kalau tidur itu selalu nempel sama Merah dan biasanya Sophia akan memandangi wajah Merah dari dekat lumayan lama karena bagi dia Merah sangat keren. Lalu Ariel yang sedang duduk langsung menyapa Sophia dan menanyakan kondisinya. Sophia pun mengatakan sudah baik-baik saja. Saat itu mereka sedang berada di dalam kepompong Ariel yang terbuat dari benang untuk menahan dingin karena mereka masih di wilayah pegunungan mistik. Jadi setelah Sael menyelamatkan mereka, dia akhirnya bertemu Ariel dan yang lainnya. Di sini Ariel meminta Sophia untuk menceritakan kejadian yang mereka alami karena sebelumnya Ariel tanya sama Shirori cuma dijawab dengan singkat. Ya, seperti biasa Shirori kalau menceritakan sesuatu pada orang lain kan cuma 1 atau 2 kata yang keluar dari mulutnya dan sisanya disuruh menyimpulkan sendiri. Sophia pun menceritakan semuanya, lalu Ariel bertanya apakah Oni itu benar-benar reinkarnator yang bernama Kyoya Sasajima. Tapi Sophia sendiri tidak tahu apapun karena tidak pernah menghafal nama dan wajah teman sekelasnya. Kehidupan di bumi itu sangat suram bagi Sophia, jadi dia berusaha melupakan itu dari dulu dan hanya mengingat kedua orang tua aslinya di bumi. Tapi jika Shirori yakin itu adalah Kyoya, berarti itu memang benar. Ariel bilang sudah menyuruh Riel, Viel, dan Ael untuk mencarinya walaupun kemungkinan besar Mr. Oni sudah mati. Tapi kalau masih hidup, itu tergantung keputusan kalian. Tanpa basa-basi, Sophia langsung mengatakan lebih baik bunuh saja bajingan itu. Mendengar itu, Ariel langsung tertawa karena tidak mengira Sophia akan sekasar itu.
Lalu Ariel bertanya apakah kau tidak punya rasa kasihan sama sekali padanya, padahal dia manusia yang hidup di bumi sama seperti kalian dan bersama-sama direinkarnasi ke dunia ini. Tapi Sophia bilang kenapa harus merasa kasihan pada orang yang bahkan tidak ku kenal, apalagi dia sudah menyiksa Mera dan bahkan hampir membunuhnya. Dan dia pun tidak punya keraguan sama sekali. Walaupun mungkin itu adalah pengaruh dari skill beratnya, tapi Sophia juga bilang kalau Oni itu mempunyai gelar yang sangat menjijikan, yaitu pemakan kerabat. Jadi menurut Sophia, kalaupun dia sedang sadar, Sophia juga tidak yakin kalau Oni itu orang yang waras, karena makhluk mana yang tega memakan keluarganya sendiri. Untung Shirori saat itu masih tidur guys, karena Shirori kan juga punya gelar itu. Tapi yang paling membuat Sophia marah adalah karena Wrath sudah menyiksa Mera habis-habisan, bahkan memotong kedua lengannya. Walaupun sudah disembuhkan, tapi Sophia tidak akan memaafkan perbuatannya. Dan kalau bisa, Sophia bilang ingin merobek tubuh Oni itu sendiri, lalu mencincangnya dan sebagainya, sampai Ariel menyuruh Sophia untuk berhenti karena hayalannya terlalu mengerikan. Sambil bergumam, Ariel bilang mungkin kami yang sudah salah mendidikmu. Ya, karena Sophia di waktu ini semakin sadis dan kadang tidak pandang bulu sama orang lain. Dia juga semakin menggila pada pertarungan dan sangat membenci kekalahan. Mendengar kalau Sang Oni mempunyai gelar pemakan kerabat, Ariel jadi teringat omongan Nia dan mungkin karena itulah Nia tidak mau menceritakannya. Tak lama kemudian, Aelriel dan Vial kembali dan melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan Sang Oni. Karena wilayah itu akhirnya runtuh dan mengalami longsor sampai ke sisi pegunungan lainnya, jadi kemungkinan besar dia sudah mati. Tapi Sophia yakin kalau Sang Oni masih hidup karena Sophia belum menaik level atau mendapat XP. Di waktu ini Sophia masih level 1 atau belum pernah menaikkan level sama sekali, dan itu adalah saran dari Shirori sejak dulu. Karena semakin tinggi levelnya, maka semakin besar pula XP yang dibutuhkan untuk menaikkan level skillnya. Jadi Shirori dari dulu menyuruh Sophia untuk memaksimalkan kemampuannya dulu baru menaikkan level individualnya. Tapi jika Wrath yang mempunyai stat lebih tinggi dari Sophia mati, maka Sophia akan otomatis naik level. Di sini Sophia malah semakin bersemangat dan nantinya dia ingin melakukan tanding ulang melawan Wrath. Sophia bilang akan menjadi lebih kuat lagi sampai dirinya mempunyai kesempatan untuk menolong Shirori atau setidaknya membalas budi. Karena dari dulu selalu saja Shirori yang menolongnya dan bahkan di kejadian sebelumnya, jika bukan karena Shirori dirinya akan ikut terjatuh bersama Wrath. Padahal di waktu ini Shirori sedang di kondisi terlemahnya. Sebenarnya selama 2 tahun itu, Sophia merasa senang karena akhirnya Shirori kehilangan kekuatannya dan Sophia sendiri bisa melindunginya sampai Shirori bisa menggunakan kekuatannya lagi. Soalnya jika Shirori tidak di-nerf, bagi Sophia dia bisa melakukan apa saja dan tidak punya kesempatan untuk membalas budi. Ya intinya Sophia yang diandalkan sama Shirori. Tapi walaupun Shirori di kondisi lemahnya, ternyata dia masih tetap bisa melindungi orang lain. Jadi mau kehilangan kekuatan atau tidak, bagi Sophia Shirori tetap menjadi orang yang sangat kuat. Jadi kedepannya Sophia akan berlatih lebih keras lagi untuk membalas Wrath dan mengalahkannya sendiri, dan juga agar lain kali bisa melindungi Shirori. Ya dia semakin maniak sama pertarungan guys. Dan itulah hasil didikan keras Shirori dan Ariel selama ini. Lalu di sisi lain Wrath yang entah sudah ada di mana juga semakin murka dan semakin marah-marah seperti biasa. Selanjutnya kita masuk ke volume 9-nya. Di awal chapter ada prolog yang menceritakan Dee yang sedang bermain game di rumahnya, dan di game itu Dee mempunyai karakter favorit yang mempunyai wujud seperti pria tua botak. Bagi manusia rasa bosan mungkin adalah hal yang biasa saja, tapi bagi dewa sekelas Dee kebosanan adalah hal yang sangat menyakitkan. Jadi menemukan cara untuk menghabiskan waktu sangat penting baginya. Saat itu dia menjalani kehidupan seperti otaku mungkin untuk menghilangkan sedikit kebosanannya dan menghabiskan waktu. Sambil melihat kejadian menarik yang ada di isekai atau mengamati Shirori yang menjadi karakter favoritnya. Soalnya jika Dee mau, dia bisa melakukan apa saja dan sudah tahu hasilnya. Misalnya seperti menciptakan satu dunia baru yang berjalan sesuai keinginannya atau melenyapkan dunia itu dan sebagainya. Dan itu sangat membosankan bagi Dee karena dia sudah tahu hasilnya. Makanya Dee tidak mau terlalu banyak ikut campur pada dunia Shirori saat ini agar hasilnya tidak terduga dan Dee bisa menikmati tontonan itu. Ya intinya dia adalah dewa gabut yang kesusahan mencari cara untuk menghabiskan waktunya, karena jika Dee mau dia bisa melakukan apapun. Lalu kita kembali ke Shirori. Setelah beristirahat mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan singkat cerita mereka akhirnya sampai di lereng pegunungan yang ada di wilayah iblis.
Mengingat kondisi Chidori yang lemas tak berdaya walaupun cuma rebahan di kereta, akhirnya Ariel memutuskan untuk beristirahat di kota perbatasan atau kota iblis yang paling dekat dengan wilayah pegunungan mistik. Tapi setelah melihat suasana di kota itu, Sophia dan Chidori sangat kaget karena tidak seperti yang mereka bayangkan. Jadi bayangan Chidori pada kota-kota di wilayah iblis itu sangat mengerikan. Misalnya ada teror di mana-mana atau rumah-rumah seperti penyihir yang dililit oleh akar-akar pohon yang sangat besar dan bayangan lebay dia lainnya. Ternyata kota iblis tidak beda jauh dengan kota-kota yang ada di wilayah manusia, bahkan bentuk mereka sama aja, tidak beda jauh dengan manusia pada umumnya. Ya, walaupun ada beberapa ras iblis yang terlihat lebih menyeramkan bentuknya seperti ras Succubus misalnya. Dan bahasa yang digunakan oleh iblis juga berbeda dengan manusia, tapi Mera, Sophia, dan Chidori sudah mempelajarinya selama 4 tahun di perjalanan mereka. Sophia yang masih bingung menanyakan pada Ariel, jadi apa yang membedakan mereka dengan manusia? Ariel menjawab kalau ras iblis memiliki umur yang jauh lebih panjang dari manusia, tapi masih lebih pendek dari ras elf. Lalu ketahanan dan stat iblis juga cenderung lebih tinggi. Misal jika manusia melakukan latihan yang sama dengan iblis di waktu yang bersamaan juga, maka stat iblis akan jauh lebih tinggi dan lebih cepat meningkat. Bagi Sophia mau dilihat dari manapun, kalau seperti itu ras iblis sangat diuntungkan dan harusnya manusia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk menang. Tapi Ariel mengatakan walaupun ras iblis mempunyai keunggulan dalam segala hal, namun populasi mereka jauh lebih sedikit dari manusia. Jadi manusia menang jumlah untuk mengatasi kelemahannya. Dan faktanya perang sudah terjadi berkali-kali di masa lalu, tapi para manusia bisa mengimbangi kekuatan ras iblis. Ya, walaupun di perang-perang sebelumnya Ariel belum memihak manapun, dan kalaupun memihak, nggak mungkin dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan dia kan juga belum lama menjadi ras iblis atau menggantikan raja iblis sebelumnya yang mati bersamaan dengan insiden ledakan di kelas. Dari dulu ras iblis itu selalu mengalami krisis populasi, banyak faktornya sih, seperti teror dari banyaknya monster kuat yang ada di wilayah iblis, dan otomatis lahan yang harusnya digunakan untuk mencukupi pangan mereka juga berkurang. Dan banyak faktor lainnya, nanti kedepannya akan diceritakan sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian ada satu petinggi iblis bersama asistennya yang datang ke tempat itu untuk menyambut Ariel. Ariel pun menyuruhnya untuk masuk dan berlutut. Dia adalah Agnar Risep, orang yang memimpin kota itu atau penjaga utama wilayah perbatasan. Ya, di sini seperti halnya bawahan yang basa-basi terhadap atasannya, dan perlu kita ketahui kalau sikap Ariel yang sedang di depan bawahan iblisnya itu sangat berbeda. Dia terlihat kasar dan mengintimidasi, guys. Kalau sikap Ariel yang lebay kan itu udah campuran para realmine. Di sini Ariel juga menyuruh Agnar untuk mengenalkan dirinya, dan karena dia adalah veteran iblis yang terlihat seperti tentara kuat, jadi Chidori menyebutnya kolonel. Setelah itu, Ariel mempersilahkan Agnar untuk melanjutkan pekerjaannya, tapi Ariel bilang besok akan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Jadi Ariel akan menemui Agnar di kastilnya. Ariel juga meminta Agnar untuk mencukupi semua kebutuhan Chidori dan yang lainnya selama tinggal di kota itu, seperti sake yang enak, makanan, dan sebagainya. Lalu setelah Agnar dan asistennya pergi, Sophia yang penasaran bertanya kenapa sikap Ariel sangat kasar pada bawahannya. Dan Ariel bertanya balik, bagaimana pendapatmu mengenai kedua orang itu? Menurut Sophia, asisten Agnar mungkin tidak menyukaimu karena saat diminta berlutut, gerakan tubuhnya menandakan kalau dia tidak sudi. Tapi kalau Agnar bagi Sophia adalah iblis yang sangat berpengalaman, jadi dia bisa menyembunyikan emosinya dengan baik. Dan itulah alasan Ariel kenapa dia bersikap kasar pada bawahan iblisnya. Jadi Ariel ingin tahu mana petinggi iblis yang tidak menyukainya dan mana yang benar-benar setia padanya. Dengan cara itu Ariel ingin tahu siapa yang akan berkhianat dan siapa yang jadi rekannya. Karena tidak semua petinggi mengakui Ariel sebagai raja iblis, apalagi dia belum lama mendapat gelar itu. Dan satu hal lagi yang lebih penting, yaitu Ariel tidak ingin menjadi raja yang dikagumi oleh mereka, karena nantinya Ariel hanya akan mengirim ras iblis menuju peperangan atau kematian. Jadi lebih baik dirinya menjadi sosok yang dibenci dan ditakuti. Tak lama kemudian, banyak pelayan datang membawa minuman dan makanan yang sangat mewah untuk mereka, dan Chidori pun tidak bisa menahan itu. Ya, di wilayah iblis, Chidori akan mendapat pelayanan seperti ratu, karena Ariel adalah raja dan juga sangat kaya. Dirinya berharap akan menjalani kehidupan nyaman itu terus-menerus tanpa adanya bahaya atau apapun, tapi itu tidak mungkin, bisa-bisa nanti dia akan bosan melihatnya. Lalu kita menuju ke sudut pandang Agnar. Saat itu dia sudah ada di kastilnya dan sedang menyingkirkan banyak hal yang harusnya tidak diketahui oleh Ariel.
Kepulangan Ariel ke wilayah iblis itu sangat mendadak dan tidak memberitahu apapun sebelumnya. Selama Ariel pergi, dia juga tidak pernah mengirim kabar atau informasi apapun dan menghilang begitu saja selama 4 tahun lebih. Tadinya Agnar berharap semoga dia menghilang saja dan tidak pernah kembali seperti Raja Iblis sebelumnya. Karena jika tidak ada Raja Iblis, maka tidak akan ada perang. Apalagi di waktu ini ras iblis sedang mengalami krisis yang sulit, tanah mereka tandus, populasi mereka semakin menyusut, dan kelaparan semakin luas. Bahkan banyak bayi yang akhirnya mati karena kekurangan gizi atau diserang oleh banyaknya monster kuat di wilayah itu. Dan gak tahu kenapa Ariel mengabaikan hal-hal seperti ini. Tak lama kemudian, akhirnya Ariel mendatangi kastil Agnar dan inti pembicaraan dari mereka berdua yaitu Ariel menyuruh Agnar untuk mengusir semua elf yang ada di wilayah iblis dengan cara kekerasan atau apapun. Lalu meminta Agnar untuk mempersiapkan pasukan militer iblis sebaik mungkin. Dan Ariel juga menjelaskan kalau di pegunungan mistik ada bocah laki-laki bertanduk yang kemungkinan nantinya akan membuat kekacauan di wilayah perbatasan, dan jika itu terjadi maka Agnar diminta untuk segera melaporkannya dan jangan mengambil tindakan apapun. Setelah Ariel pergi, Agnar segera menuju ke ruang rahasianya dan mengambil sebuah alat yang mirip telepon. Lalu menghubungi pria yang memberi alat itu yaitu Pothimas dari Venas. Saat itu Agnar memberikan informasi mengenai kembalinya Raja Iblis dan anak buah barunya yang dia bawa dari wilayah manusia. Dan juga mengenai bocah laki-laki bertanduk yang sebelumnya diceritakan oleh Ariel. Bahkan Agnar langsung menyuruh anak buahnya untuk menyusuri pegunungan mistik karena ingin tahu siapa bocah laki-laki itu dan bisa dimanfaatkan atau tidak. Pothimas yang mendengar itu lumayan bingung, tapi dia menyimpulkan kalau kemungkinan dia adalah sang ogre yang sudah berevolusi menjadi Oni. Walaupun itu adalah fenomena yang sangat langka. Setelah memberikan informasi itu pada Pothimas, Agnar mengatakan kalau nantinya aku yang akan membutuhkan bantuanmu dan mereka pun sepakat untuk itu. Tapi Agnar tidak memberitahu Pothimas kalau Ariel memberi perintah untuk menyingkirkan semua ras elf yang ada di wilayahnya. Dan itu adalah keputusan yang sangat sulit bagi Agnar. Karena selama Ariel pergi, Agnar berusaha mencari bantuan dari manapun untuk mengatasi krisis pangan di wilayah iblis dan akhirnya mendapat bantuan dari ras elf dan melakukan kerjasama dengan Pothimas tanpa diketahui oleh siapapun. Banyak ras elf yang akhirnya tinggal di wilayah iblis dan membantu memulihkan wilayah itu. Walaupun tidak banyak petinggi iblis yang mengetahuinya. Di sisi lain, Agnar tidak ingin mengusir mereka, tapi jika tidak mematuhi perintah Ariel, maka Ariel juga akan bertindak sendiri dan itu lebih buruk karena dia tidak akan segan menyingkirkan mereka. Dan dengan adanya Ariel di kota, Agnar jadi tidak bebas melakukan apapun. Walaupun Ariel belum tahu kalau Agnar berhubungan dengan Pothimas, karena adanya ras elf di wilayah itu ya bukan hal yang janggal. Kadang ras elf juga ada di mana-mana. Tapi Ariel bilang kalau 3 hari lagi dia akan menuju ke pusat wilayah atau kota Pitalo yang menjadi kastil Raja Iblis. Agnar itu salah satu petinggi yang sangat hati-hati dan sangat memikirkan keberlangsungan rasnya. Dia juga bisa merasakan kalau selama ini Ariel selalu menyembunyikan kekuatan besarnya dan jika Ariel mau maka bisa memusnahkan seluruh ras iblis dengan kekuatannya. Tidak banyak yang tahu mengenai hal itu kecuali Agnar dan Balto. Selanjutnya ada pertarungan yang sangat epic yaitu Wrath melawan Raja Pedang King Rhaegar Brand Rexanan. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, mungkin itu aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuru guys.